Shalom, perkenalkan nama saya Lindrawati Damanik. Saya akan menjelaskan sejarah pendidikan nasional di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pendidikan nasional. Saya mahasiswi di STTIK. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitarnya. Pendidikan juga menjadi salah satu bekal terpenting di masa depan. Pendidikan itu sudah kita kenal sejak zaman sebelum negara Indonesia merdeka hingga sampai dengan saat ini. Pendidikan menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi setiap orang. Indonesia mempunyai sejarah yang panjang, termasuk tentang pendidikan. Pendidikan pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada masa penjajahan, yaitu pada tahun 1817. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pertama, ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Di antaranya yaitu pendidikan agama Hindu-Buddha, pendidikan agama Islam, dan pendidikan agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedua, pendidikan untuk kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan, di antaranya pendidikan pada masa Portugis, pendidikan pada masa Belanda atau VOC, dan pendidikan pada masa Jepang. Yang ketiga, pendidikan pada masa kemerdekaan. Keempat, pendidikan pada masa Orde Baru. Dan kelima, pendidikan pada masa reformasi. Baiklah, akan kita jelaskan yang pertama, yaitu ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Pendidikan masa Hindu-Buddha ini, sistem pendidikan semenjak periode awal perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan tentang keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan Hindu-Buddha, yaitu di Kerajaan Kutai. Pada periode akhir perkembangan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh guru pengajar tidak lagi bersifat kolosal dan kompleks, dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi pembelajaran yang bersifat religius dan spiritual. Yang kedua, pendidikan masa Islam. Pendidikan masa Islam ini dimulai dari saudagar asal Hindia, yaitu Gujarat pada abad ke-13, yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Mula-mula kehadirannya untuk berdagang dengan pedagang asal Sumatera dan Jawa. Kemudian para saudagar yang beragama Islam ini menjadi penyebar agama Islam, sehingga ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu-Buddha yang masih berada di Kutai, di kawasan pedalaman, akhirnya berangsur-angsur hilang. Yang ketiga, pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula pada abad ke-16 melalui orang-orang Portugis menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa karena pada saat itu rempah-rempah sangat mahal. Kemudian untuk mendidik anak-anak setempat didirikanlah acara seminar-seminar, namun hanya sekitar setengah abad atau 500 tahun kekuasaan Portugis ini bertahan. Dan setelah itu masuklah pendidikan yang bersifat Kristen Protestan untuk menggantikan sistem pendidikan Katolik yang disebarkan oleh Spanyol. Selanjutnya, kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan, yaitu satu, pendidikan pada masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Katolik.
Adapun tokoh yang menyebarkan agama Katolik pada saat itu adalah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Katolik, menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Setelah itu, pada abad ke-16 terjadi pemberontakan, musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Dengan ini ditandai dengan hilangnya juga misi ajaran Katolik di Indonesia, sehingga pada saat itu terpaksalah diberhentikannya pendidikan karena Portugis sudah terusir dari Indonesia. Yang kedua adalah pendidikan pada masa Belanda. Pendidikan pada masa Belanda ini, Belanda datang ke Pulau Jawa untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru. Setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada abad ke-16, Belanda bergabung dalam badan VOC menganggap bahwa ajaran agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu diganti dengan ajaran agama Protestan yang dianutnya. Dengan itu, sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dahulunya telah terpengaruh agama Katolik. Guru pendidik yang berasal dari Belanda bekerja dan mereka mendapat upah. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada masa pemerintahan Belanda. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga pada tahun 1786. Setelah itu, pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah yang datang ke Indonesia yang sangat sebentar, hanya sekitar 17 Maret 1942 sampai dengan 17 Agustus 1945. Setelah itu, pendidikan pasca kemerdekaan. Pendidikan pasca kemerdekaan yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan, yaitu tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok penting dalam pendidikan di Indonesia, di mana Ki Hajar Dewantara berani untuk menentang atau mengkritik atau memberikan perlawanan kepada Belanda saat terjadi penjajahan, sehingga Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda dan dua rekannya juga ditangkap. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia dan mendirikan perguruan, yaitu yang bernama Perguruan Taman Siswa. Di perguruan Taman Siswa inilah bangsa Indonesia atau anak-anak Indonesia bisa mengecam pendidikan. Banyak landasan-landasan atau karya-karya Ki Hajar Dewantara yang bisa kita temui sampai dengan pada saat ini. Di antaranya adalah semboyan atau landasan Ingarsa Sang Tulada, yang artinya kita harus memberi contoh atau suri teladan. Imadia Mangunkarsa, yang artinya di tengah kita harus bisa memberikan semangat, dan Tuturi Handayani, yang artinya ketika di belakang kita harus mampu memberikan dorongan. Semboyan-semboyan inilah yang kita masih pakai sampai pada saat ini. Atas jasa-jasanya Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara pun dianugerahkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional berdasarkan surat keputusan Presiden tahun 1959. Dan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan selanjutnya pendidikan masa Orde Baru. Pendidikan masa Orde Baru ini usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai dengan Pelita 2 dan Pelita 3 dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh Demokrat dalam puncak pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan penyesuaian keuangan negara. Dan selanjutnya pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie
setelah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 dan disempurnakan ke kurikulum 2022 yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.